Tapi Nagelsmann tuh kayak Gen Z lagi nyari kerja, Kang. Bagus dikit pindah, bagus dikit Enggak pindah juga. gitu, Kang. Aku kan naik gaji ya Bukan, lu tahu nggak dipecatnya kenapa Nagelsmann? Kenapa tuh? Karena dia membocorkan taktiknya Oh, kepada iya. pacarnya yang Iya, betul, wartawan. wartawan. Betul, Itu. betul. Nah ini kalau dia bocorin taktik ya, gue juga nggak dukung dah. Tepat 10 tahun yang lalu, Jerman berhasil juara di Piala Dunia 2014. Dan tahun ini ada Euro 2024. Mereka sebagai tuan rumah. Apakah ini pertanda mengulang kesuksesan 10 tahun yang lalu? Enggak, Jap, enggak. Akan kita bahas di Skor Radar bersama Kang Jalu dan juga wajah baru tapi lama di tongkrongan kita, Arman Mauki. Dia disingkat. Disingkat namanya. Disingkat. Kalau nama panggung Mauki. Oh. Karena kalau Maulana banget kan iya. Kesannya anak pesantren ya, padahal kelakuan minus. Anak band dong orang Maulana mah. Hah? Gigi. Belakangnya tambahin. Ki-nya kalau si panjangin. Kidam. Nah, sebelum kita bahas tentang gimana kiprah di Euro nanti, coba gue mau nanya sama kalian berdua, melihat skuad di 2014 dan juga skuad di 2024. Apakah skuad 2024 bisa mengulang kesuksesan 10 tahun lalu? Coba menurut kalian berdua. Lu dong, katanya lu mau ngiyakan gua sekarang lu dulu. Gua enggak. Enggak. Berarti 2014 skuadnya lebih solid daripada daripada 2024. Kenapa? Kalau skuadnya sih 2024 oke. Banyak Oke. pemainnya juga lagi top perform the club. Tapi pelatihnya Oke. Nagelsmann menurut gua masih terlalu muda, dan juga kalau ngeliat beberapa pertandingan terakhir dia belum bisa memaksimalkan potensi yang ada, kayak contoh lawan Ukraina gitu. Dia bisa bikin 20-an percobaan tembakan tapi cuma 5 on target, nggak ada gol gitu loh. Efisiensinya belum ada lah untuk Lu pengamat bola banget. Ya, tapi kan itu kalau lihat dari pelatih. Kalau lihat dari susunan skuad dulu, gue bahasnya dari skuad dulu nih. Kalau menurut lu skuad 2024 bisa nggak di luar pelatih? Oke, pelatihnya nanti dulu. Ngelihat secara individu apa komposisi kemungkinan startingnya kayak gimana 2014 dan 2024 menurut lu gimana? Mana yang lebih kuat? lebih kuat. Kayak 2014 sih. 2014. Kalau lu kan Kalau gua sih semifinal lah. lihat skuad dulu. Langsung prediksi loh. Kagak, ini Emang kalau gua nggak pernah jawab langsung, justru 2 langkah di depan jawaban gua. Ya kan. iya, Nah paham. gini Jap, ini gua mengingatkan seperti kesukaan Jerman tahun 96. Gua kan beda generasi tapi beda orang generasi. sejarah nih. Benar. Kenapa 96 Jerman juara Euro? Oke. 2006 Itu terakhir kali kan? terakhir kali. 2006 mereka tuan rumah. Oke. Semifinal. Nah, gua ngambil dari situ. 2096 pelatihnya Bertie Fox. Oke. Yang pelatih yang udah berarti termasuk asisten pelatihnya Beckenbauer, berarti dia udah 1 2 3 4. Udah 4 turnamen besar. 2006 pelatihnya Klinsmann. Baru sama seperti tahun ini dong. Berarti turnamen pertama dengan pelatih baru. Turnamen pertama dan pelatih baru. Ya menurut gua kalau dari skuad memang 2014 lebih solid. Karena apa? Karena beberapa pemain dalam periode keemasan, Jap. Sementara saat ini memang untuk 3 pemain alumni 2014 itu sudah melewati masa emas. Walaupun kita tahu Toni Kroos masih tetap gacor lah ya di Madrid. Tapi pemain-pemain yang lain justru masih mencoba mencari kematangan. Seperti itu sih menurut gua. Analisis skuad kan kata lu. Ya. Nah, kalau ngelihat dari 2024 sekarang nih. Kira-kira menurut kalian susunan starting 11 yang ideal kita susun bareng-bareng nih. Yes. Dari kiper udah pasti Neuer lah kayaknya yang akan dipasang. Apa nih salah ini Nah, susunannya? iya 2024. Oh 2024. Oh yang atas. Bawah dong. Yang bawah. Manuel Neuer sih. Walaupun Ter Stegen marah ya. Ya. Oke, gua Neuer lah. Di mana-mana Ter Stegen ya masih jadi di bawahnya mau kayak gimana pun. Iya akan mau sulit gimana lah. kayak Buffon di Italia lah ya Neuer betul. itu ya. Jadi Neuer ya, sepakat Iya ya. sepakat. Bek kanan. Bek kanan Kimmich lah. Kimmich sudah pasti sih. Karena walaupun dia bisa di gelandang bertahan tapi posisi gelandang lebih cukup berlebih ya. Jadi menurut gua Kimmich. Nah, tengah ini kan ada duet ada Jonathan Tah yang juga lagi bagus di Leverkusen. Ada Schlotterbeck
yang lagi solid juga di Dortmund. Rudiger sama Madrid masih on fire juga. Menurut kalian komposisinya back tengah, 2 back tengah. Formasi dulu ya, formasi. Iya, formasi 4 back. 4 back. Ya, oke, 2 back tengah. 2 back tengah menurut gua Rudiger, karena jarang back tengah punya speed seperti Rudiger ya. Ya. Yang kedua adalah Jonathan Tah. Kenapa? Walaupun dia minim pengalaman internasional, tapi Jonathan Tah kalau kita melihat menjadi salah satu pemain dengan akurasi umpan terbaik di Bundesliga. Oke. Nah, gaya permainan Nagelsmann yang selalu membangun serangan dari bawah cocok dengan menempatkan Jonathan Tah sebagai ball playing defender. Menurut gua itu, nggak tahu kalau Tapi kalau gue sih Schlotterbeck sih, Schlotterbeck. ya kan itu menurut lu. Ya iya Schlotterbeck sih kalau gue ya kalau gue pribadi, karena kalau Jonathan Tah itu dari segi postur lebih gempal dan dari segi speed kurang lah. Jadi ketika dia ketinggalan 1 langkah bye bye sih. Tapi kalau Schlotterbeck masih speednya masih oke. Apalagi duetnya sama Rudiger, dari segi pengalaman Rudiger yang akan mimpin dan kesempatan untuk pemain muda kayak Schlotterbeck itu komposisi yang pas sih kalau menurut gue. Menurut lu gimana, Man? Kalau gua Rudiger sama Jonathan Tah. Lu gimana? Karena emang biasanya tuh back yang lambat tuh pasangannya sama yang cepet. Kalau dua-duanya cepet tuh kayaknya ntar nggak ada yang bisa mainin bola aja. Butuh harus juga ada yang megang ball gitu playing bahkan. defender. Ya kalau gue tetap Schlotterbeck. Back kirinya tuh siapa ya berarti? Gue Mittelstadt lah. ya, Mittelstadt ya, benar. Iya. pertandingan Pemain gue di FM soalnya. Bagus tuh. Ya oke, sepakat Mittelstadt. Nah, gelandang Enggak, kan ini banyak pilihan dengan berbagai Latar belakang. belakang usia juga. Yes. Jadi kita kalau ngeliat ada Gundogan, ada Toni Kroos, ada Pascal Gross, ada Robert Andrich tuh kayak lebih di Nih, Pavlovic juga pemain muda Munchen Yes. yang lagi sering dikasih kesempatan kan di Munchen. Kalau Ada gua Musiala formasinya pakai 4-3-2-1. 4-3-2-1. Jadi duanya itu tidak nyayap ya. Justru kenapa gua pasang Kimmich sama Mittelstadt, karena serangan sayap akan dibebankan kedua pemain ini. Oke. Sementara untuk 3 tengah, 1 posisi gue yakin buat Gundogan lah, karena bagaimanapun dia sebagai kapten tim saat ini. Kemudian dipanggilnya kembali Toni Kroos tentu bukan tanpa alasan. Nggak mungkin Toni Kroos dipanggil hanya untuk sebagai pemain cadangan, Jap. Ya. Betul. Nah itu tinggal pertanyaannya, siapakah satu lagi? Kalau menurut gue sih Pascal Gross juga belum. Mungkin Adrich kali ya. Oke. Nggak mungkin kalau dengan pola 4-3-2-1 ya. Kalau lu, Man? Kau 4-2-3-1. Oke. Jadi 2 di depan back itu Kroos sama Andrich. Gundogan itu di 3 belakang striker itu Gundogan tengah, di kirinya ada Ritz, di kanannya ada Musiala, depannya false 9 Havertz. Ya itu sih kalau ke depannya sih gue cocok. Musiala sama Florian Wirtz ini harus diberikan kesempatan karena 2 pemain ini menjadi pemain yang paling banyak terlibat dalam ciptaan gol di Bundesliga ya. Musiala dan Florian Wirtz. Nah yang menarik kan ini adalah sosok striker gitu. Gue semalam baca dari BBC kalau nggak salah. Jadi krisisnya timnas Jerman itu sama lah kayak timnas Indonesia gitu. Gak ada sosok striker murni setelah eranya Miroslav Klose pensiun. Ya. Jadi banyak beberapa pengamat sepak bola Jerman menyalahkan Joachim Löw di 2014. Karena di 2014 itu dia sudah mulai mencoba menggunakan false 9. Karena strikernya pun satu doang kan. Iya. Klose paling Podolski. Yes. Yang kadang Yang bisa tapi kan dimainkan. karakternya beda kan. Nah, itulah setelah itu Joachim Löw tuh selalu mencoba dengan pemain false 9 gitu, bukan striker murni. Alasannya kenapa? Karena ketika 2010 mereka kalah dari Spanyol, Vicente del Bosque itu menggunakan false 9 kan, tanpa striker gitu 2010 dan juara. Nah, katanya Joachim Löw tuh mencoba meniru blueprintnya Spanyol, diterapkan di Jerman. Dan kebetulan 2014 juara. Yes. Dan setelah itu dilanjutkan tuh. Tapi kan setelah 2014 kita tahu Cuma 2016 doang sampai semifinal Euro. itu kan? dia, setelahnya kan kandas. Bahkan Piala Dunia nggak lewat dari grup. Nggak lolos dari grup gitu. Nah, banyak juga pengamat Jerman yang bilang ya udahlah ketika lu ngelihat ini nggak works lagi dengan treatment ini, balikin aja gaya permainan Jerman yang lama dengan menggunakan striker murni. Carilah tuh sekarang
striker yang murni gitu. Tapi kendalanya ya itu nggak ada stok pemainnya juga. Iya, kalau sementara kan memang pilihan kedua di posisi nomor 9 adalah Füllkrug ya. Füllkrug. Ya, ini juga memang ditargetkan oleh si Nagelsmann. Tapi kan kalau kita melihat sendiri Jap, dalam artian gini, ini sama seperti tahun 2002 ya. 2002 ketika Voller melatih ada dia memasang 2 striker, Janker dan juga Klose kan. Janker pun dipanggil ke tim nasional dengan kondisi near goal di klubnya, tapi tetap dipasang. Jadi menurut gua ketika sudah berkostum timnas Jerman, statistik di klub tuh mungkin tidak akan berpengaruh. Ya. Nah, tapi tetap kalau untuk di lini depan, walaupun cadangan dari Havertz adalah bisa dimainkan di posisi nomor 9, menurut gua tetap Jerman Nagelsmann akan coba bermain dengan memaksimalkan peran Havertz karena kan dia sudah ditantang. Ya. Jika memang Havertz tidak bisa menjawab kepercayaan Nagelsmann, kemungkinan posisinya akan diisi oleh Füllkrug karena bagaimanapun Nagelsmann juga saya sangat menyukai bahwa di tim ini ada pemain nomor 9 murni yaitu Füllkrug. Tapi lu setuju nggak Man kalau setelah era Klose pensiun, minimnya striker jadi salah satu faktor utama timnas Jerman tuh selalu gagal di major turnamen gitu. Kalau faktor utama karena nggak ada striker murni harusnya sih nggak juga ya. Karena banyak tim-tim lain juga nggak punya striker murni nomor 9, tapi dengan eksperimennya dengan false nine itu bisa berhasil gitu. Jadi tinggal gimana si pelatih ini bisa ngeramu timnya dengan segala kekurangan dan kelebihan ada di tim itu gitu. Nah, kalau dengan komposisi squad yang sekarang gitu dia di grup coba prompternya digeser dikit. Ya, grupnya Skotlandia doang saingannya. Nah, ini grupnya kan grup A Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss gitu. Ya bukan grup yang neraka, tapi kan Tricky juga. 3 ini tuh terkenal dengan giant killer lah terkadang di beberapa turnamen gitu. Underdog. Ya, persoalan Jerman adalah ketika menghadapi turnamen ini adalah mereka tidak bermain di laga kompetitif. Ya. Mereka bermain cuma memang di Europa League, bukan Europa League Ini apa sih yang International League itulah ya. Gitu. Nah, Europe International League itu mereka kan ya itu juga hanya bisa rekor menang lawan Italia doang, bagus, sisanya kan jelek tuh mainnya. Sementara Skotlandia, Hungaria dan Swiss datang dengan melakoni laga kompetitif sehingga bisa meraih tiket ke Euro 2024. Ini yang menjadi konsen terbesar Jerman menurut gua. Bagaimana kesiapan mental bertanding mereka, walaupun kita tahu Jerman ketika sudah terlibat di kompetisi resmi selalu menjadi unggulan kecuali 2 penampilan terakhir mereka, itu aja sih. Ya menurut lu gimana Man ngelihat grup? Kalau ngeliat grupnya sih harusnya sih lolos sih bisa ya. Ya. Cuman Juara grup lah ya. Selanjutnya nggak tahu juga juara grup enggak karena Swiss juga setahu gue ini kayak kompetisi terakhir dari generasi emasnya. Ya. Jadi mereka bakal pol-polan banget di Euro kali ini. Untuk lolos grup mungkin iya, tapi selanjutnya Jerman nggak tahu deh. Kalau ada survei yang bilang dia 3 besar salah satu favorit juara, gue sih kurang setuju kalau Jerman masuk di 3 besar itu. Ya ini kan kalau dari data di Opta Analyst dia ada prediksi mereka itu 3 tim yang punya persentase kemenangan di Euro kali itu lebih yang besar lah gitu. Yang satunya itu Inggris dengan 19,9%, Prancis 19,1% dan ketiga Jerman 12,4% gitu. Tapi menurut lu kan sini nggak terlalu ini ya? Daripada Jerman sih gue lebih ke Portugal kayaknya ya. Yang lebih punya kans lebih gede. Enggak, sebenarnya kenapa Jerman diunggulkan kan karena mereka memang ketika lolos mereka dalam tanda petik ya hanya menghadapi runner-up grup C yang diisi Slovenia, Denmark, Serbia sama Inggris. Oke. Asumsi Inggris juara grup lah. Ya. Ya pasti bisa melangkah lah setidaknya ya sampai babak 8 besar. Di babak 8 besar, nah ini mungkin trikinya di babak 8 besar. Ada Spanyol di sana sama Italia. Nah ini yang mungkin menjadi batu sandungan buat timnas Jerman untuk memenuhi target sampai posisi 3 sebagai kandidat juara sih Jap, itu aja. Kalau ngomongin dikit soal pelatihnya nih Julian Nagelsmann kan ibaratnya kalau dari track record kepelatihan belum panjang juga perjalanan dia sebagai pelatih gitu. Dia kan naiknya itu waktu megang Leipzig, ya kan RB Leipzig ya. Habis itu Bayern juga juara. Bayern cuma bentar doang kan tapi 1,5 musim. Ya, 1,5 musim dan sekarang megang sekelas timnas Jerman yang lagi transisi setelah ditinggal Joachim Löw tuh udah nyoba beberapa pelatih
dan gagal. Hansi Flick doang. Hansi Flick. Iya, Hansi Flick doang. Nah sekarang Julian Nagelsmann, kalau ngelihat dari track record dia sebagai pelatih, menurut kalian dia bisa nggak sih mengulang kesuksesan Joachim Löw? Menurut kalau mengulang kesuksesan Joachim Löw terlalu dini lah. Terlalu dini lah karena Joachim Löw juga kalau gue hitung ya, berarti kan dia 2008, 2010, 2012, 2014. Ya. Baru turnamen keempatnya menjadi juara. Nagelsmann usia masih masih sangat muda, tapi kan ini berbeda nih. Ketika Klinsmann maupun Voller naik menjadi pelatih kepala, status mereka adalah legenda dan tidak pernah memegang klub secara langsung kecuali mungkin Rudi Voller, itu pun sebagai interim di Leverkusen ya. Sementara Nagelsmann sudah punya track record bagus sebagai pelatih. Menurut gua ini bukan masalah cocok atau tidak cocok sih Jap. Dalam artian inilah pelatih yang dianggap DFB mungkin yang paling siap untuk diberikan target agar tim Jerman ini tidak kembali mengalami kegagalan seperti 3 Euro dan Piala Dunia sebelumnya. Menurut lu gimana man ngelihat Nagelsmann? Neuer aja lebih tua daripada Nagelsmann. Ya Nagelsmann pelatih bagus, nggak bisa dibantah lagi ya. Itu dia udah bisa ngasih trofi di Munchen juga. Tapi kalau untuk ngomongin sekelas Euro, turnamen internasional antar negara dengan usia yang masih muda, jam terbangnya masih sedikit, untuk bisa ngasilin trofi menurut gue butuh waktu. Itu apalagi kayak tadi lo bilang PR-nya juga Jerman kan sudah sekian tahun mereka di depan tuh sulit lah gitu mencari sosok pencetak gol yang handal bisa memberikan gol di tiap laganya gitu. Jadi untuk di sini ya mentok-mentok sih 8 besar, 16 besar sih oke lah gitu. Kalau 16 besar tahu inilah lawannya juga Serbia, bla bla, Denmark segala macam harusnya. Ya tapi kalau dia 8 besar pun udah dianggap oke dong harusnya. Oke, karena ketemunya Spanyol sama Itali yang bisa dikatakan bahwa enggak karena kan kemungkinan kan. Kalau lolos. Iya, kalau lolos. Karena juara sama runner up kan dari grup B asumsi Spanyol Itali lah. Kan kemungkinan itu. Ya kalau ketemu Spanyol juga kan ini kan sebenarnya kryptonite-nya Jerman. Itali jelas-jelas kryptonite-nya Jerman. Jadi menurut gua ekspektasi tertinggi memang hanya mencapai perempat final menurut gua. Tapi kalau misalnya dia lolos sampai semifinal aja itu udah luar biasa. Tapi kan tuan rumah Kang, masa faktor tuan rumah nggak berpengaruh sama sekali? Loh kan gue bilang tuan rumah zaman sekarang tuan rumah enggak gini, lu banyak sebutkan tuan rumah berapa turnamen terakhir. 2010 Afrika Selatan gagal. Itu kan Piala Dunia. Iya, ini asumsi nih. 2012 mana tuh tuan rumah? 2012 itu yang juaranya Spanyol. Iya betul. 2014 Brasil. 14. Kalah 7-1 sama Jerman. 2016 Prancis kalah di final. 2018 kita tahu Rusia. 2021 di 2020 itu finalnya di Wembley. Di Wembley kalah juga kan? Ya. Gitu Jap. Jadi 2000 Qatar kita nggak usah kita kesampingkan lah. Jadi maksud gua dalam artian faktor tuan rumah itu memang sangat membantu, tapi kan itu pun kita lihat dalam pembagian grup saja itu sudah diuntungkannya di situ. Tapi selanjutnya ketika sudah bertanding, ya dukungan supporter memang bisa menambah berapa persen lah kekuatan. Tapi adu taktik di lapangan yang lebih lebih menentukan karena kita lihat bahwa kalau ketemu Itali ini yang gue khawatir. Kalau ketemu Spanyol sih mungkin bisa menang nih. Karena pelatihnya Spanyol pun dalam tanda petik tidak punya nama Jap. Lebih tidak punya nama dibandingkan De La Fuente dibandingkan Nagelsmann. Tapi kalau ketemu Itali kita tahu Spalletti dan gaya bermain Itali yang sangat tidak cocok dengan Jerman. Ini yang bisa menjadi kryptonite bagi Nagelsmann untuk bisa memenuhi harapan DFB. Itu aja sih. Kalau menurut Man, apa yang salah satu kekuatan yang dimiliki Jerman yang mungkin bisa jadi salah satu faktor entah itu kecil ataupun faktor besar buat mereka bisa melangkah jauh yang gak dimiliki nama negara-negara lain misalkan. Satu-satunya kekuatan yang menurut gue pemain-pemainnya memang lagi on perform di klubnya. Selebihnya sih enggak gitu. Apalagi kalau kita ngelihat pelatih Nagelsmann kayak dari 24 pelatih yang ada di Euro ini, persentase kemenangan dia sama timnas Jerman itu cuma ada di posisi 18. 6 terbawah gitu. Nggak bagus-bagus amat gitu. Poin per gamenya pun di 8 pertandingan yang udah dia bikin itu cuma 1,75 gitu. Rata-rata berarti cuma bisa dapat 1 poin, kurang dari 2 per pertandingan. Jadi berat lah buat gue untuk dia. Tapi kan yang harus digarisbawahi Man sebenarnya adalah bahwa ketika Nagelsmann
memainkan pertandingan itu mereka adalah semua uji coba dan semuanya dia itu bereksperimen dengan skuad yang dimilikinya. Berbeda ketika andai Nagelsmann memimpin Jerman lewat babak kualifikasi terlebih dahulu saja. Ini yang tentu yang akan menjadi pembeda karena kita tahu ya semenjak gua dukung timnas Jerman dari tahun 86 nih ya. Lu belum pada lahir kan. Belum lahir. Bahwa di partai uji coba Jerman itu selalu jelek. Oke. Tidak pernah menunjukkan potensi bagus, tapi ya itu ketika sudah turnamen mereka luar biasa. Terus kalau menyambung pertanyaan lu Jap, apa yang menjadi modal utama Jerman di pertandingan kali ini menurut gua adalah kualitas lini tengah mereka yang bisa menjadi kekuatan utama dari Jerman. Kita lihat Kroos, Gundogan dengan pengalaman yang dimilikinya, Musiala dan Florian Wirtz sebagai pemain muda yang sangat eksplosif, ini menjadi kekuatan. Karena menurut gua lini tengah mungkin dibandingkan kandidat-kandidat lain, Inggris mungkin punya hanya Jude Bellingham ya kalau secara yang eksponensial tapi ya yang sangat luar biasa. Negara-negara seperti Prancis, Spanyol maupun Italia tidak punya lini tengah sekuat Jerman. Ini yang menjadi modal utama Nagelsmann dalam turnamen kali ini menurut gua. Ya kalau gua tetap mendukung Jerman gua di Euro kali ini karena gua ngeliat Toni Kroos nanti menang terus dapat Ballon d'Or. Oh, kalau gue dukung sih tetap dukung Jerman, tapi kalau menjagokan sih ya gue kalau nggak mungkin Inggris juga Gua sih. menjagokan gua. Prancis lah ya. Perancis enggak lah, nggak Enggak usah sih lah. gua. Philip Lam aja dukung Prancis loh Kang. Hah? Philip Lam aja dukung Nggak Prancis. Justru itu dia biar ngejinx. Jadi dia dukung tim lawan biar Jerman yang juara. Kalau dia dukung Jerman terlalu ini. Tapi Jerman persoalannya adalah setiap menjadi tuan rumah tidak pernah menjadi juara, Jap. Ya iya. Apalagi Euro tuan rumah terakhir yang menang 84 Prancis. Tuh, Prancis terakhir. Ya kan ya Perancis kan tuan rumah. Iya. Ya iya, terakhir menang terakhir tuan rumah yang juara itu di Euro. Iya, maksudnya Jerman ketika menjadi tuan rumah tidak pernah menjadi Iya. juara. Ya ini menurut gua sih semifinal aja udah cukup lah kalau Enggak, gua tetap Cocokologi Klinsmann lah ya. Yang tadi tuh. Enggak 10 tahun kan, dia bilang 10 tahun. 10 tahun setelah juara ya cuma sampai semifinal. Kalau udah final aja bagus ya lah. kalau gua teorinya ya 10 tahun setelah juara ya juara gitu. Hah? Tuh. Apalagi Nagelsmann Kang 36 tahun Kang mau juara Euro gimana sih Kang? Dia kalau menang tuh jadi pelatih termuda. Iya, selisihnya 8 tahun sama Villalonga kan. Villalonga tahun 64 44 tahun. 43 ya, 43 something lah, 44 tahun Villalonga. Ya kalau dia juara dia pelatih termuda itu. Spanyol, pelatih Spanyol. Ya kalau misalnya ini ya rekor. Ya bagus lah kalau kayak gitu mah. Ya, kalau gua sih tetap menjagokan Jerman sebagai kandidat kuat juara. Tapi kalau yang lainnya nggak setuju, terserah. Kalau kalian setuju, Gua kandidat juara grup A. ya iyalah itu terlalu obvious Ya kayaknya. satu-satu dulu lah. Masa Per fase ya. Iya per fase. Ya, tapi kan kalau arisan tuh di awal, Kang. Nah, gua paling nggak setuju sistem arisan karena dikocok. Iya, Langsung kalau dapet mau di awal. prediksi langsung prediksi bagan. Kalau arisan mah malas Makanya banget. terlalu random kan harus dari Iya. awal. Kalau gua Jerman. Kalau lu Man? Kalau juara Prancis kayaknya. Prancis. Terlalu ini dia kayak Gen Z. Melihatnya Iya. Mbappe sentris dia nih. Enggak dong. Gue sih sebenarnya berharap Sama Inggris. Giroud dia gara-gara ada Giroud. Gue berharap AC Inggris Milan. sebenarnya. Gue dalam sebenarnya selain Jerman gue Inggris. Berharap Inggris, cuman pelatihnya aja sih. Itu dia. Itu dia. Pintu selatan tuh emang agak Itu Sama kayak Jerman poinnya lagi bagus. Pelatihnya sih. Enggak, tapi kan kalau Nagelsmann kita udah kebukti di Leipzig sama di Bayern. Kalau Iya, kalau Southgate Southgate nggak ada- di nggak ada level track klubnya record. juga nggak ada Tapi track record. Nagelsmann tuh kayak Gen Z lagi nyari kerja Kang. Bagus dikit pindah, bagus dikit Enggak pindah juga. gitu Kang. Di- Gen Z tuh nggak setia tau sama kantor. Di Leipzig berapa tahun coba dia? Baru dibajak, bukan dia mau pindah. Ketika dia ya, dipecat tapi ketika dia ketemu sama kesuksesan dia langsung gelap mata, Kang. bukan. Lu tahu kan Naik gaji langsung gitu. Bukan, lu tahu nggak dipecatnya kenapa Nagelsmann? Kenapa tuh? Karena dia membocorkan taktiknya Oh, kepada iya. pacarnya yang Iya, betul, wartawan. wartawan. Itu. Nah ini kalau dia bocorin taktik ya, gue juga nggak dukung dah. Itu aja. Kalau dia bocorin taktik sama pacarnya ke media bocor ya udah lah. Berarti masalahnya pacarnya liputan kan di Euro. Nah, Kacau tuh. iya benar. Sebelum tanding jangan Netflix and chill nih kayaknya nih. Iya. Kalau Netflix Pinjem and dulu chill deh. bocor nih. Mendingan pacar tuh kayak dulu ya si Kasia ciuman gitu. Ukraina juga siapa? Back kiri. Zichenko. Zichenko. Zichenko juga kan Iya, pacarnya kayak wartawan. gitu. Emang wartawan tuh pesonanya luar biasa. Luar biasa. Iya. Nah, kalau menurut kalian scorer gimana?
Setuju nggak dengan apa yang kita bilang? Nanti kita akan balik lagi dengan bahas. Kayak next episode kita langsung udah ke pertandingan ya, karena kan Belum tentu dong. weekend ini main. Hah? Weekend ini kan main. Udah main ya? Udah main. Tanggal Ini. 14. Oh, gua nggak jadi berangkat 15 nih. dini hari. 15 dini hari itu Jerman main. Jadi mungkin nanti next episode kita akan lebih bahas hasil dikit dan preview beberapa negara. Ya, mungkin kita tunggu Inggris main dulu ya. Iya. Kalau Inggris main kan di grup Dia di grup B. B, ya. Di grup B. Berarti kemungkinan Inggris sudah main nih. Ya, jadi Jadi kita bahas tentang Inggris, gimana negara yang paling diunggulkan di Euro kali ini uji tampil. coba terakhir nih kalah nih. Nggak penting Kemarin. uji coba mah. Yang penting bagaimana penampilan pertama Inggris di ajang ini. Baru kita bahas apakah Inggris bisa mengakhiri puasa selama 58 tahun. Kan selalu it's coming coming home. home. It's coming home. Itu nggak apa-apa, lagunya enak. Taunya jadi it's going home. Nah, Oke Itu lah, aja sih. itu dulu episode kali ini Man. Episode selanjutnya masih ada kan Man? Masih dong. Stay kan Man, selama sebulan kan Man? Boleh. Yuk, kayaknya komposisi ini mungkin gua nanti gonta ganti. Ntar Oh, lu sama- ganti-ganti? Sama Randy sama biar nggak terlalu inilah. ya udah gue juga ganti-ganti ya. Jangan lah. Kalau lu berdua Terus gue nggak- sendiri. nggak harus. Ganti. Malah kita yang ini. Iya. Iya, kita ganti-ganti aja lah dia yang tetap. Ya udah itu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Gua Fajar Zulfami, Kang Jalud dan Arman pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.